Selamat hari Minggu jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dari Gereja House of Restoration kembali menemani Anda di hari Minggu ini. Saya percaya hari Minggu ini adalah hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dengan pengharapan-pengharapan yang baru. Dan pastinya hari Minggu ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini memang tidak baik, di mana-mana saja tidak baik, bagai macam orang yang sedang mengalami kesusahan Bapak Ibu, tapi percaya hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita, hanya Tuhanlah kota benteng kita, dan hanya Tuhanlah Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Tiba saatnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Saya minta semua untuk jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, mari buka hatimu, buka hidupmu, biarlah Tuhan masuk lebih dalam lagi. Biarlah Tuhan yang bertahta dalam hidupmu, biarlah Tuhan yang menjadi penolongmu. Jangan pernah mengandalkan kekayaanmu, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, sebab kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Saya percaya bagi Bapak Ibu yang sudah mulai kehilangan harapan, mari bangkitkan imanmu, berkatakan kepada dari dirimu, saya bangkit, saya adalah umat pemenang. Mari Bapak Ibu kita satu hati, kita bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan ucapan syukur hanya bagi Dia. Segala kemuliaan, segala hormat dan kuasa hanya bagi Tuhan, Raja segala raja. Kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Oh, mari naikkan ucapan syukur, katakan Yesus, Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami menyembah, kami memuji kebesaran-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Oh, kami tidak takut sebab Engkau beserta kami. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini yang berkata, Yesus Engkau baik. Walaupun keadaan kami tidak baik, tapi Yesus Engkau baik. Kami percaya Tuhan, kami percaya dan kami menaruh harapan kami dalam tangan-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku
puji Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan samanya Yesus. Yesus, Kau sungguh, kami percaya Engkau baik Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan samanya. Ku mau katakan, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi kami memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, mari katakan, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Kami percaya perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau lingkupi kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah badai. Perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Sang Raja. Kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun badai bergelora, bumi bergoncang, tapi kami percaya kuasa-Mu ada bagi kami Tuhan. Perlindungan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Engkau akan menjagai kami Tuhan. Engkau akan melindungi kami Tuhan. Kami percaya, kami klaim janji-Mu Tuhan. Sikiara Bapa ya Rabasi di diara Bapa ya Rabase. Haleluya, haleluya. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, healing every heart.
healing every heart, healing every heart. I worship you, I worship. Mari jamaah kami, you are here, touching every. I worship you, I worship you, I worship. You are here, you are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Mari dengan iman katakan, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you. Hanya Tuhan yang bisa buat mujizat untuk keadaan ini. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Mari bangkitkan imanmu jemaat Tuhan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. There is who you are. There is who you are. Oh, sidiri arabayana namaste. Sikiri arabapaya rabayana namaho. Hinana namaya rabasikiri arabaste. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sikiri arabapaya rabasikiri arabapaya rabaho. Kami percaya yang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Bagi orang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami tahu hari-hari ini sulit, hari-hari ini berat, tapi Tuhan, Engkau yang membuat mujizat bagi kami. Engkau yang memberikan mujizat bagi kami, Tuhan. Oh. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Mari angkat tanganmu, rasakan kasih-Nya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, 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 miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. There is who you are. There is who you. There is who you are. There is who you are. There is who you. There is who you are. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu ajaib bagi kami. Yes,
amin, amin, amin. Engkau yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi Yes, ada. haleluya. Engkau yang sanggup berperkara di tengah-tengah kami. Yes, amin. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yes, amin. Engkau Tuhan yang baik, sungguh sangat baik dan teramat baik dalam Yes, hidup. haleluya. Terima kasih Bapak, kami percaya ketika pujian dinaikkan, ketika kami mengangkat tangan, Tuhan lagi turun tangan Yes, menjamah. amin. Ketika amin, kami amin. mengangkat tangan, Tuhan lagi turun tangan Haleluya. bekerja di tengah-tengah kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau ada yang saat ini lagi tinggal dalam ketakutan, ada mereka yang lagi tinggal dalam kegelisahan, ada sahabat-sahabatku yang lagi tinggal dalam kekhawatiran, ada jemaat Tuhan yang lagi tinggal dalam perkara-perkara yang tidak mudah. Kami percaya Engkau akan buatkan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan kami. Engkau sanggup berperkara di tengah kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi berkati kebenaran. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin, amin, amin. Puji Yes. Tuhan. Ya. Shalom. Jemaat Shalom. Tuhan, puji Tuhan, ini hari yang luar biasa, hari yang sangat baik dan sangat teramat baik. Amin. Walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing lewat ibadah online, ini tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Karena kita percaya Dia Tuhan yang omnipresent. Dia hadir dimanapun kita berada. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Kita sepakat untuk itu. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya menyapa untuk semua jemaat Tuhan yang ada di House of Restoration yang lagi ikut beribadah. Saya ucapkan salam untuk kita semua. Selamat beribadah. Jangan lupa, ini bukan menyaksikan ibadah online, tapi mengikuti ibadah online. Yes. Ya, beda saudara menyaksikan dengan mengikuti. Banyak kali menonton ibadah online. Bukan menonton tapi mengikuti. Artinya ketika kita mengikuti, kita terlibat di dalam ibadah. Ketika kita diajak memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Ketika Amin. kita mendengarkan firman, mari kita siapkan hati kita siapkan firman Tuhan yang kita mau dengar. Jadi sekali lagi bukan menonton ibadah online atau menyaksikan ibadah online, tapi mengikuti ibadah online. Yes. Haleluya. Puji Amin. Tuhan, puji Tuhan. Saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan dan semua sahabat yang menyaksikan ibadah online, yang mengikuti ibadah online saat ini, ya, saya ingin kita kembali melihat ya Mazmur pasal yang ke-1. Saya beberapa kali membaca berulang-ulang kali Mazmur pasal 1. Ada hal-hal yang menarik yang saya tertarik ketika membaca Mazmur pasal 1. Kita lihat di Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, saudara. Dikatakan, ya, Mazmur pasal 1 ayat 1 kata orang yang berbahagia, ya. Berbahagialah orang, ya katanya kan dimulai dengan kata berbahagia. Nah, ternyata di situ dijelaskan di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saya suka dengan kata itu, dan semua jemaat Tuhan, semua sahabat pasti suka dengan kata itu. Ya, ia seperti pohon. Siapa saudara yang ia itu tadi? Orang yang berbahagia. Ya, orang yang berbahagia itu siapa? Yang tidak berjalan di dalam nasihat orang fasik, dikatakan gitu kan? Ya, dan jelas ayat 3 menjelaskan lebih lanjut, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudara, saya suka dengan perkataan ini yang saudara mungkin bisa catat perkataan ini, saudara. Dikatakan perkataan ini, hidup kita adalah kumpulan pilihan-pilihan yang kita pilih. Akan saya ulangi kata ini, saudara. Hidup kita adalah kumpulan pilihan-pilihan yang kita pilih. Saudara mau pilih hidup seperti apa? Saudara mau berada di mana? Saudara mau beribadah atau tidak? Saudara mau baca firman atau tidak? Saudara mau berdoa atau tidak? Itulah adalah pilihan. Jadi hidup kita hari ini, kalau kita berbahagia, kalau
kita bersuka cita, kalau kita memiliki damai sejahtera, adalah kumpulan-kumpulan pilihan-pilihan yang kita pilih sebelumnya. Ya. Amin. Amen. Makanya banyak orang, bagaimana saya tidak bisa bahagia hari ini? Saya tidak bisa damai sejahtera, saya tidak bisa suka cita hari ini. Tergantung saudara, bagaimana memilih kehidupan seperti apa yang menentukan ukuran damai sejahteramu. Makanya pemasmur mengatakan, ada kata yang dikatakan di sini, saya suka dengan kata ditanam. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah, ya, yang hasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, yang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagaimana dia bisa berbuah? Bagaimana daunnya tidak bisa layu? Bagaimana dia apa saja yang diperbuatnya berhasil ketika dia ditanam? Ya. Seunggul-unggulnya bibit unggul. Saudara bisa tulis kata ini ya. Seunggul-unggulnya bibit unggul, dia tidak akan menjadi baik atau menghasilkan buah kalau tidak ditanam. Ya. Sekali lagi saya katakan perkataan ini. Seunggul-unggulnya bibit yang dikatakan bibit unggul, ia tidak akan menjadi baik atau bisa menghasilkan buah yang baik kalau ia tidak ditanam. Ya. Saudara kalau punya bibit cabai yang saudara beli dan itu harganya mahal karena dikatakan bibit unggul, dia tidak akan menghasilkan buah kalau bibit cabai itu masih ada di tangan kita. Tapi ketika kita tanam ke tanah, maka yakinkan dia akan bertumbuh dan pastikan dia akan menghasilkan buah. Ya. Karena apa? Dia tertanam. Amen. Tapi saudara, buah yang baik ditentukan dari tanah yang baik, benar nggak? Ya. Iya. Pohon yang baik ditentukan ditanam di tempat seperti apa. Cabai yang bisa menghasilkan buah yang banyak ditentukan ditanam di tempat seperti apa. Saya yakin kita setuju. Ya, karena saya yakin kita yang mengikuti ibadah ini, kita semua makan cabai. Maka saya mengambil perumpamaan tentang cabai. Jadi saudara, untuk kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati berkat, menikmati kebaikan Tuhan, untuk kita bisa mengalami damai sejahtera demi damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan bilang, dia pelihara kita dalam kekuatannya. Yang pertama itu, kalau kita ditanam di tempat yang tepat. Amin. Kalau kita ditanam di tempat yang tepat. Yes. Makanya dikatakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Tidak berdiri. Kata berdiri ini saudara, artinya kita berdiri di situ, kita tinggal di situ, seperti tertanam di situ. Nah, berdiri di jalan menurut nasihat orang fasik. Jadi gini saudara, ya, kalau saya punya bibit cabai, contohnya kembali lagi cabai. Saya mau tanam cabai, tapi kalau saya mendengarkan nasihat, ada satu orang yang bilang, Pak Samuel, kalau bisa tanam cabainya di polybag saja, ukuran seperti ini. Terus datang lagi satu orang, Pak Samuel, kalau bisa tanam cabainya di polybag yang lebih besar. Datanglah satu orang, Pak Samuel, kalau bisa tanam cabainya jangan di polybag, Pak. Kalau bisa tanamnya di tanah yang lebih luas, Pak. Datang lagi satu orang, Pak Samuel, bagusnya kalau tanam cabai pakai sedikit micin, Pak, supaya subur katanya. Ya. Datang lagi satu orang, Pak Samuel, kalau bisa tanam cabai, Pak, ya, waktu Pak gali lubangnya itu, Pak, ukurannya harus seperti ini. Kemudian datang lagi satu orang, Pak Samuel, kalau bisa tanam cabai, Pak, jangan jongkok.
Tapi nungkling. Nungkling. Datang lagi seorang, Pak Samuel, bagusnya kalau tanam cabai itu Pak Samuel. Hari ini. Harus hari Senin. Saudara bayangkan gara-gara mau tanam satu cabai saja, sampai bisa dia menghasilkan buah yang banyak. Ketika saya mendengarkan 10 sampai 20 orang bicara, saya bingung mau tanam seperti apa. Ini yang dimaksud dengan tidak berjalan dalam nasihat orang fasik. Jadi gini saudara, kita mau ibadah, ya kita bilang, oh dengarkan, lebih bagus ikut ibadah ini, lebih bagus ikut ibadah ini, lebih bagus ini ibadah. Bukan karena dari hati kita. Ya. Kita mau ibadah karena dipaksa-paksa. Kita mau ibadah karena mau diomongin, karena dibilang takut diomongin orang. Nanti orang bilang apa? Ih, tetangga saya itu loh, padahal dia orang Kristen loh, bapaknya pendeta loh, majelis loh, tapi dia nggak pernah ke gereja. Ayo saudara pergi ke gereja karena apa? Nanti orang bilang apa? Anak majelis tidak datang ke gereja. Nanti anak bilang apa? Dia pun keluarga semua pendeta, pelayan Tuhan, dia nggak pergi gereja. Ayo saudara pergi ke gereja, ikut ibadah. Karena apa? Mendengarkan kata orang. Ya. Nah ini yang disebut dengan tidak tertanam di tempat yang tepat. Saudara, harusnya kita tertanam karena apa? Kerinduan kita untuk kita tertanam di dalam hadiratnya. Kerinduan kita untuk datang beribadah. Bukan karena paksaan. Apalagi ditakut-takuti. Ya. Haleluya. Kalau ada di antara kita saat ini, mari kita bertobat, sahabat. Jadi kita kembali lagi, menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja diperbuatnya itu berhasil ketika kita tertanam. Tapi tertanam seperti apa, kita harus tertanam di tempat yang tepat. Ya. Jangan kita hidup ini karena kata orang, sahabatku. Dengarkan jemaat Tuhan, jangan kita hidup apa kata orang. Orang bilang, lihat tuh dia sekarang, dia sok suci. Ke gereja, sok suci, ikut ibadah online terus. Sok suci baca firman, lihat aja. Sebentar, lihat aja. Akhirnya saking kita dengar kata, lihat aja. Akhirnya bilang, nggak enak juga ya. Akhirnya kita batal, saudara. Nggak ikut. Karena kita dengar apa kata tetangga kita. Mari sahabatku, tertanamlah di tempat yang tepat. Amin. Artinya kita tertanam karena kita punya kerinduan ingin ditanam di tempat yang tepat. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Kemudian sudah tertanam seperti apa yang kedua? Saya sederhana aja firman ini saya ingin menyampaikan kepada saudara. Kita harus menanamkan diri, bukan hanya tertanam di tempat yang tepat. Yang kedua, kita tertanam di dalam firman-Nya. Dikatakan oleh ayat kedua saudara. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara, dengarkan ini. Tertanam yang kedua, kita tertanam dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkaitan erat dengan hubungan dengan Tuhan. Jadi dengarkan seperti itu. Ada berkata, saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak baca firman, itu artinya saudara tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Untuk melihat seseorang apakah dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, lihat apakah dia baca firman atau tidak. Haleluya. Jadi jika kita orang percaya, orang Kristen tertanam dalam firman Tuhan, kita orang percaya tertanam di dalam firman-Nya, maka pastikan kita akan subur. Coba kita baca dalam Mazmur pasal 92. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Mazmur pasal 92 ayat ke-12 sampai 15. Dikatakan di sini saudara. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita.
pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak kecurangan Yes. padanya. Amin. Amin. Saudara, tertanam itu penting, apalagi ketika kita tertanam di dalam firman-Nya. Ya. Dikatakan di sini ada jaminan, saudaraku, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua itu masa yang tidak mudah, saudara. Gambaran bukan pada masa umur tua kita, bukan saja, tapi di masa kesukaran pun, di masa tidak ada pengharapan menurut orang pun, di situ kita lihat bagaimana Tuhan pelihara kita. Kita masih berbuah, bahkan dikatakan menjadi gemuk dan segar. Artinya kita dipelihara Tuhan. Anda kalau lihat orang yang badannya berisi, gitu kan? Saya tidak mau bilang gemuk. Badannya berisi, Anda bilang, ya, badannya padat. Anda pasti tidak mengatakan, kok kamu gemuk sekali, kan takut tersinggung. Pasti saudara bilang, kok sejahtera sekali. Nah, kalimat yang saudara. Iya, ini sama dengan kata-kata gemuk, itu artinya kamu hidup dalam damai sejahtera. Kamu diberi kesegaran demi kesegaran, disegarkan. Di tengah kondisi yang tidak mudah, di tengah kondisi di masa-masa sulit. Iya. Kita tetap melihat ada jalan keluar, ada pengharapan, ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan yang selalu jadi jaminan kita. Karena apa? Ketika kita tertanam di dalam firman-Nya. Amin. 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 Amin, sudah. Amin. Haleluya. Jadi katakan di sini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Yang ketiga saya ingin katakan, bukan saja kita tertanam di tempat yang tepat yang pertama, yang kedua tertanam di dalam firman-Nya. Yang ketiga, saudara, untuk tertanam itu dibutuhkan proses. Amin. Maka dikatakan ia bertunas seperti pohon korma. Anda tahu pohon korma, ya, yang rasanya manis luar biasa. Biasanya di waktu mau dekat hari raya Idul Fitri, banyak sekali buah-buah kurma yang dijual di swalayan, di minimarket, di mana-mana. Rasanya berbeda-beda tergantung harganya, saudara. Ya. Dan itu biasanya tumbuhnya itu, saudara, di Timur Tengah. Ya. Ya, di padang pasir tumbuhnya. Tahukah saudara waktu seseorang itu menanam pohon korma? Ya, itu ditanam di padang pasir, saudara. Ya, yang tidak bisa tumbuh pohon di sana, tapi pohon korma bisa bertumbuh. Cara tanamnya tahu seperti apa, saudara? Padang pasir itu digali. Kemudian biji kurma itu ditaruh. Ya, ditanam di padang pasir itu. Kemudian saudara, ya, diambil batu yang besar, ditaruh di atas buah biji korma yang telah ditanam. Diletakkan di atasnya untuk menutup. Ya, bukan pas buah korma langsung batu, enggak. Ditimbun dulu, saudara, kemudian ditutup dengan batu. Batu yang besar. Nah, tujuannya seperti apa? Nah, ketika pohon korma itu bertunas, ya, dia tidak bisa menerobos ke atas. Akhirnya dia bertumbus ke bawah. Akarnya terus menerubus ke bawah sampai dia mendapatkan tanah, sampai dia mendapatkan sumber air yang paling dalam. Ketika dia sudah mendapatkan sumber air yang paling dalam, ya, akarnya itu mendapatkan makanan yang paling kuat, saudara. Tanah yang subur, maka tunas ini akan bertumbuh sampai batu ini, saudara, akan tercungkil sendiri dan dia akan bertumbuh menjadi pohon yang kuat di padang gurun pasir itu, yang panas sekalipun pohon itu tidak akan mati, saudara. Angin yang kencang pun pohon tetap berdiri teguh. Karena apa? Dia tertanam ke dalam. Untuk dia bisa menjadi pohon korma, dia harus dijepit dengan batu. Saudara, dalam hidup ini kadang-kadang kita harus mengalami tantangan. Harus di pressing. Kadang-kadang harus kita mengalami tantangan. Kadang-kadang kita harus mengalami hambatan. Kadang-kadang kita harus mengalami masalah. Tujuannya apa adalah supaya kita semakin berakar di dalam Tuhan. Supaya iman kita semakin berakar di dalam Tuhan. Supaya kita semakin percaya kepada Tuhan. Semakin kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan lihatlah bagaimana kekuatan Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Semua badai, semua masalah yang kita alami, kita bisa terbang
seperti Raja Wali yang terbang jauh tinggi di atas badai kehidupan, saudara. Mari hari ini, kalau kita lagi mengalami proses, tujuan proses itu supaya kita jauh lebih kuat sebagai orang yang beriman kepada. Dan janji Tuhan, pada masa tua pun mereka akan berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Yes, amin. Tuhan bilang Dia gunung batuku. Amin. Memberitakan bahwa Dia gunung batuku, bahkan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan. Tuhan tidak pernah curang. Yes, amin. Kalau Dia berjanji, Dia setia dengan janji. Yes, amin. Jemaat Tuhan, sahabatku yang mengikuti ibadah online, mari ambil kesempatan ini. Di dalam kondisi yang tidak mudah kata orang, atau kita melihat kondisi yang tidak mudah hari ini, atau kita mengalami perkara-perkara yang tidak mudah, mari sungguh-sungguh kita ambil keputusan untuk tertanam di tempat yang tepat. Amin. Kita melakukan sesuatu bukan karena kata orang. Kita beribadah bukan karena didesak, bukan karena takut, tapi kita beribadah karena kita merasa membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita tertanam dalam firman-Nya. Ketika kita tertanam dalam firman-Nya, maka firman itu akan menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, mari kita menikmati proses yang Tuhan lagi izinkan dalam kehidupan kita. Maka kita melihat kebaikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan. Amin. 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 Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang perkasa. Amin. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup berperkara dengan kita. Yes, amin. Saat ini jemaat Tuhan, umat Tuhan, apapun keadaanmu, saya tidak tahu. Tapi saya ingin ngajak engkau di saat ini yang mengikuti ibadah. Mari kita katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat sesuatu yang baik, tapi hatiku tetap percaya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Katakan, hatiku percaya. Ku percaya. Amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu percaya. Ibu kalian nyanyikan pelan-pelan lagu ini, hatiku percaya. Hamba mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang saat ini mungkin lagi mengalami perkara yang tidak mudah. Untuk semua sahabat atau yang mengalami perkara yang tidak, atau ada yang dalam kondisi sakit, mungkin ada yang lagi terpapar COVID-19, taruh tangan di dada bersama-sama dengan saya. Mari kita minta anugerah Tuhan, miliki hati yang percaya bahwa pasti ada pertolongan, bahwa Tuhan kita tidak pernah curang. Dia Tuhan yang benar, Dia gunung batu kita, Dia Tuhan yang tidak pernah curang, Dia Tuhan yang akan menyertai kita. Engkau yang percaya, letakkan tangan di dada. Izinkan saya sebagai hamba Allah berdoa. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk semua jemaat Tuhan.
mereka yang lagi dalam pergumulan, mereka yang lagi mengharapkan sesuatu, mereka yang lagi rindu dijamah, disembuhkan. Mari Allah Roh Kudus jamah, Tuhan jamah mereka. Kuasa-Mu bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami benar-benar tertanam di dalam hadirat, di dalam firman. Dan kami mau belajar menikmati proses yang Tuhan lagi kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Kita percaya kita yang telah diberkati firman Tuhan. Kita percaya kita melihat ada jalan keluar, ada pengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah putus asa. Alami keajaiban demi keajaiban dalam hidup ini. Yakini dan perkatakan, saya alami keajaiban setiap hari. Yes, Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kalau ada jemaat yang ingin mau berikan persembahan, bisa kirimkan lewat nomor rekening yang ada, rekening gereja, atau jemaat mungkin bisa mulai menyimpan persembahanmu di kotak tertentu. Nanti ketika kita ibadah onsite, kembali ibadah seperti biasa, jemaat Tuhan bisa membawa persembahan itu di gereja untuk kita doakan bersama-sama. Kalau ada sahabat yang ingin memberikan perpuluhan, ingin memberikan persembahan, sahabat bisa menghubungi kami atau bisa mengirimkan lewat nomor rekening yang ada. Mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara yang ingin memberi persembahan, mari angkat tanganmu juga di hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sukacita Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup. Amin. Engkau Tuhan yang selalu setia dengan janji. Amin. Hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang memberi persembahan, maupun semua sahabatku yang memberi persembahan. Tuhan berkati mereka. Apa yang mereka beri, apa yang mereka tabur, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, meja makan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati. Amin. Umat Tuhan, terimalah berkat ini. Berkat kasih karunia yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, turun atas kehidupan. Amin. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan dengan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi kita di ibadah online yang berikutnya. Shalom.